Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak ustaz semuanya, kita hari ini kembali melanjutkan pelajaran akidah kita. Semoga kalian di rumah masih semangat untuk mendengarkan materi-materi pelajaran yang ustaz berikan. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran ke-11 tentang sifat egois. Mungkin kita semua sudah sering mendengar apa itu egois. Namun kita baca lagi apa yang dijelaskan di dalam buku panduan kita. Barakallahu fikum. Kita hidup di dunia ini selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan bantuan kedua orang tua, saudara dan teman. Ketika sedang sakit, kita membutuhkan dokter untuk membantu mengobati sakit kita. Hal itu berarti bahwa manusia, siapapun juga, dia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karenanya manusia tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau peduli kepada orang lain. Lebih mementingkan diri sendiri dan selalu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain itu disebut dengan egois. Misalnya, merasa menjadi murid yang paling baik di kelas dan selalu ingin menonjolkan diri sendiri. Ini contoh daripada sikap egois, ya. Sikap egois di dalam bahasa Arab disebut ananiyah. Orang yang egois sebenarnya dia adalah orang yang sombong, karena orang yang sombong tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan pendapat orang lain. Jadi orang egois itu dia merasa benar sendiri, ya. Seperti orang yang sombong juga, dia selalu merasa benar sendiri, tidak ingin mendengar pendapat orang lain dan masukan daripada orang lain. Baik, kita lanjutkan. Kamu tentu pernah mendengar kisah tentang kesombongan Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka semua pada akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Kamu juga pernah mendengar tentang kisah kesombongan Qarun, si penumpuk harta yang tidak mau menginfakkan hartanya kepada fakir miskin dan di sekitarnya. Keduanya adalah contoh manusia yang sangat egois dan sombong. Qarun pernah berkata, "Mengapa aku harus memberikan hartaku kepada mereka? Harta ini adalah hasil kerja keras dan jerih payahku sendiri, bukan karena bantuan siapa-siapa." Lalu Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan Qarun bersama seluruh hartanya. Maka kita sekarang sering mendengar kalau jumpa barang-barang berharga di dalam tanah, sering kita dengar harta karunnya, ya. Ini adalah diambil dari sini. Meskipun ya kisahnya tentunya tidak seperti itu, ya. Lanjut. Kalau kamu perhatikan, sifat egois dan sombong selalu berakhir dengan kerugian di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang egois akan dijauhi oleh teman-teman dan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan di akhirat, mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak ustaz semuanya, sifat egois ini, sifat sombong ini, itu adalah sifatnya iblis, ya. Pernahkah kita mendengar kisah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis, ya, kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun iblis menjawab, "Saya tidak akan mau sujud kepada Adam." Kenapa? Karena dia itu mempunyai sifat yang sombong. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa aku harus sujud kepada si Adam?" Jadi dia berlaku sombong, padahal itu perintah Allah. Maka Allah pun mengeluarkan dia dari surga. Yang hebatnya lagi, yang parahnya lagi, setelah dia dikeluarkan dari surga, iblis ini bukan malah dia bertaubat kepada Allah, namun dia minta sama Allah, "Ya Allah, berikanlah aku umur panjang, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat, ya. Nanti aku akan menggoda anak-anak Adam, mengajak mereka untuk mengikuti jejak langkahku."
Beda dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau ketika Allah keluarkan dari surga, beliau mohon ampun, bertaubat kepada Allah sehingga Allah masukkan kembali beliau ke dalam surga. Namun iblis dengan kesombongannya, dengan sifat egoisnya, dia tidak mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka tempatnya adalah di neraka. Maka oleh karena itu anak-anak Ustaz semuanya, hendaknya kita menjauhkan diri-diri kita dari yang namanya sifat egois, atau kita harus menjauh daripada sifat sombong. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas semua perhatiannya. Silahkan kalian kerjakan evaluasi yang ada di buku di halaman 43 dan halaman 44. Terima kasih. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.